Selamat datang kembali di channel YouTube kami Jati Kembar Farm. Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara beternak kambing mulai dari awal sampai akhir, maksudnya sampai masa jual. Di masa pandemi seperti ini banyak sekali orang-orang yang berhenti dari pekerjaan karena di PHK, karena perusahaannya sudah tidak sanggup lagi membayar karyawannya, sehingga salah satu cara yang mereka tempuh untuk mempertahankan perusahaan tersebut salah satunya adalah dengan memberhentikan karyawannya. Nah, ini adalah sebuah kejadian yang sangat banyak terjadi di masa pandemi ini. Nah, banyak sekali orang-orang yang ingin memulai usaha tapi bingung usaha apa. Nah, kali ini saya ingin menyarankan atau memberi sebuah usulan kepada mereka yang bingung untuk memulai usaha, apalagi mereka pulang ke kampung dan usaha di kampung itu salah satu yang cocok adalah beternak kambing. Memang banyak sekali jenis usaha yang bisa diusahakan oleh mereka yang belum memulai usaha, tapi karena saya adalah seorang pengarit atau memelihara kambing, maka usulan yang saya buat pun adalah tentang kambing. Prospek beternak kambing itu sangat menjanjikan. Yang penting terkonsep. Maksudnya terkonsep adalah kita harus memikirkan mulai dari bagaimana membuat kandang, apakah akan koloni ataukah akan disekat-sekat. Terus kita harus menyiapkan pakan, apakah kita mau ngarit atau mau menyewa lahan untuk ditanemin rumput hijauan atau tanaman hijauan, ataukah kita akan membeli pakan yang jadi, pakan kering seperti yang banyak dijual oleh para produsen pakan kering. Nah, terus kita juga harus memikirkan jenis kambing apa yang akan kita pelihara, apakah domba. Domba juga macam-macam, domba apa, merino, garut, atau yang lain. Kalau misalnya ingin memelihara kambing, kambingnya jenis apa, jenis PE, Senduro, atau Jawa Randu, atau yang lainnya. Terus kita juga harus memikirkan konsepnya, apakah akan breeding ataukah akan penggemukan. Nah, semuanya itu harus dipikirkan terlebih dahulu kemana arahnya, karena kalau itu tidak kita pikirkan terlebih dahulu, nanti tidak fokus, atau nanti ketika kita mulai beternak agak ngambang, maksudnya tidak langsung ke sasaran. Ada pertimbangan-pertimbangan ketika kita sudah menjalani usaha ternak itu, dan itu akan menyebabkan masalah biasa. Nah, hal yang pertama harus kita perhatikan adalah modal kita berapa, modal kita apa, itu yang penting. Maksudnya bagaimana? Maksud saya banyak sekali orang yang ingin memulai usaha bingung, saya nggak punya modal. Padahal Tuhan telah memberi kita modal yang sangat luar biasa. Kita bisa
melakukan sebuah usaha itu Tuhan telah memberi segalanya. Maksud saya gini, kalau kalian berpikir bahwa modal itu adalah sebuah materi, itu salah. Karena Tuhan memberi kita mulut, Tuhan memberi kita tangan, Tuhan memberi kita kesehatan. Itu adalah modal yang sangat berarti. Nah, kita harus mengoptimalkan modal yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semaksimal mungkin. Caranya bagaimana? Kalau kita punya tenaga, kita optimalkan tenaga kita dan tambahkan sedikit modal mulut kita untuk menyampaikan gagasan kepada orang-orang yang baik kepada kita. Ini penting sekali. Ketika akan memulai sebuah usaha, carilah orang yang baik yang menurut kita bisa mewujudkan gagasan kita. Sampaikan bahwa kita ingin memelihara kambing. Buatlah kesepakatan sistemnya seperti apa. Apakah bagi hasil atau hutang piutang. Nah, kalau misalnya kesepakatannya adalah bagi hasil, pembagiannya seperti apa? Berapa persen? Iya, berapa Misal semisal kita mendapatkan kepercayaan, ada yang ingin membantu kita dengan sistem bagi hasil 2 ekor kambing misalnya, lalu kita kembangkan. Nah, di situ kita belajar cara mengembangkan 2 ekor kambing tersebut menjadi sebanyak-banyaknya. Apakah itu mau penggemukan terlebih dahulu atau mau breeding dulu, bebas. Maksudnya kalau misalnya 2 ekor kambing bejantan bakalan, itu kita besarkan. Setelah besar kita jual. Dari 2 ekor itu menjadi 4 ekor, menjadi kecil-kecil lagi. Kalau misalnya bibitan, kita tunggu anakannya, kita jual. Misalnya anaknya laki-laki, kita jual terlebih dahulu diganti dengan bibitan sampai menjadi banyak. Nah, sampai di sini pasti ada dari para penonton yang bertanya, kita makan sehari-hari dari mana, gitu kan? Nah, itu yang harus kalian cari solusinya. Itu adalah satu ujian para pengusaha yang sukses di semua bidang usaha, termasuk di bidang peternakan. Kalau kita tidak punya modal, ya emang harus seperti kita harus cari sampingan untuk biaya sehari-hari. Nah, kambing itu gunakan sebagai tabungan. Jika kalian tidak bisa menerima ini, berarti Anda salah menonton video. Silahkan ganti saluran video di YouTube lainnya. Sinetron mungkin cocok. Karena saya sedang berbicara sebuah usaha tanpa modal atau materi, berarti ada sebuah penderitaan ibaratnya lah, atau kepedihan yang harus kita tanggung di awal usaha kita. Beda dengan merintis usaha yang memiliki modal besar, pasti kendalanya juga beda. Kalau pemilik modal besar biasanya akan merasakan itu modalnya akan menyusut banyak. Misalnya dari 100 juta ketika memulai usaha, itu bisa di awal-awal itu akan kehilangan sekitar 50 juta. Ini sih bukan rumus pasti, cuma kebanyakan seperti itu. Nah, karena apa? Tidak ada sebuah usaha tanpa pengorbanan. Tinggal kita pilih pengorbanannya akan seperti apa. Kan kita bisa milih apakah tenaga atau materi. Dunia usaha selalu penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Termasuk juga ternak kambing. Nah, ini adalah
usaha yang seharusnya simple, tapi kenyataannya tidak. Kita harus menentukan jenis kambing apa yang harus dipelihara, kita harus menentukan sistemnya seperti apa, penggemukan ataukah breeding. Kita harus menentukan berapa banyak bahan pakan yang harus kita siapkan, apakah akan beli ataukah akan sewa lahan. Terus pada akhirnya kita harus menentukan berapa harga jual yang pas. Kira-kira seperti itu. Ini adalah video pertama Jati Kembar untuk sharing-sharingnya. Bagi yang ingin terus mengikuti sharing dari Jati Kembar, silahkan di like, share, dan subscribe video ini. Jika bermanfaat, kita akan masuk pada video selanjutnya. Silahkan dicari di video-video di channel Jati Kembar Farm. Terima kasih, tetap semangat, jangan kendor.